Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Panaan sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Kang Ujang dan Kang Rashid. Nah, jadi kali ini kebetulan saya nggak sengaja sebetulnya. Jadi kebetulan saya di Tulungagung. Dan kemarin tadi malam saya kontak-kontak Kang Rashid. Ternyata rumahnya nggak jauh ya, di Blitar ini ya. Jadi saya perjalanan dari Tulungagung sekitar 1 jam. Nah, kemudian saya mampir ke sini, ingin istilahnya berbincang-bincang dengan ini master nih, ahli tentang honpo. Jadi busur tanduk komposit yang ya, komposit. Jadi beliau ini spesial busur tanduk honpo tradisional komposit. Jadi natural. Jadi tanduk dengan kayu, dengan sinyu dan sebagainya. Ada yang tanduk murni, ada juga. Nah, ini sekarang ini saya di rumahnya beliau. Nah, ini Kang Rashid ini. Nah, ini di belakang ini adalah workshopnya beliau. Nah, ini workshopnya sudah kelihatan itu busur-busurnya ya. Nah, kita langsung saja kita masuk ke workshopnya. Nanti kita bincang-bincang di dalam workshop. Oke. Nah, ini busur-busur yang ini sudah jadi belum kan? Belum ya? Kan masih rangka, ada yang gagal juga. Wah, risetnya ini panjang ya. Ini yang busur Jawa itu yang full tanduk ini. Ini full tanduknya sudah jadi nih. Full tanduk ini. Ya. Busur Jawa. Ini full tanduk tanpa laminasi kayu ya? Iya, full tanduk. Kelihatan nggak? Ini full tanduk kerbau ya? Tanduk. Tanduk kerbau. Jadi nggak ada laminasi kayunya. Jadi tanduk utuh gitu ya. Tanduk bukan utuh sih, cuma tanduk semua gitu ya. Ini ditipiskan ya, dibentuk. Jadi ini sampai sesiang-siangnya sudah ini tanduk. Berapa LPS? Itu kemarin ketemunya di 28 cuma 20 fps. 20 lbs di 28. Nah, ini modelnya Jawa, busur Jawa. Busur tradisional Jawa beneran ini kayak modelnya. Jadi handle-nya seperti ini, busur-busur Jawa. Busur Jawa, siangnya juga dia model busur Jawa ini. Nah, busur Jawa 20 lbs di 28. Nah, nanti kalau sempat saya mau ngetes review ini. Boleh nggak ya? Iya, boleh. Tipis-tipis saja. Oke. Saya ambilkan targetnya. Siap. Monggo kita lanjut masuk ke dalam. Oke. Ini contoh-contohnya yang sudah dirakit, kayu-kayu. Nah, ini kelihatan ini adalah gambar-gambar model dari busur-busur yang akan dibuat oleh Kang Rashid. Ini banyak ini gambar-gambarnya ini. Nah, ini model-modelnya ya. Kurva-kurvanya dari gambar ini di print out, skalanya disesuaikan dengan yang realnya. Dari situ diukur knock to knocknya panjang berapa gitu ya. Nanti dibuatkan sesuai dengan aslinya. Nah, gitu. Ayo masuk sini. Nah, ini ya contoh yang sudah dibentuk-bentuk. Nah, contohnya, nah ini masih kayu yang sudah dibending istilahnya. Iya, bending. Tapi belum dilaminasi tanduk. Nah, ini contohnya sudah banyak, ini modelnya macam-macam. Terus, nah ini tanduknya, kelihatan tuh tanduknya bawah. Nah, itu tanduknya sudah jadi strip, ada yang masih utuh. Ini materialnya. Kelihatan ya. Nah, ini peralatannya semua di sini. Nah, sekarang kita ngobrol bersama Kang Rashid. Ini ada. Sekarang kita ngobrol-ngobrol soal busur honpo. Nah, Kang Rashid, ini saya
mau tanya nih, jadi istilahnya nanti buat edukasi atau pengetahuan buat kita teman-teman pecinta panahan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan perkembangan busur itu kalau saya lihat lumayan cepat pembuatan busur. Beberapa tahun kemarin kan masih di fiber flat, terus ke bending gitu ya. Terus dari bending akhir-akhir ini sudah mulai banyak di hybrid, jadi fiber plus laminasi tanduk itu sudah banyak sekali dengan waktu yang singkat. Bowyer hybrid itu sudah banyak sekali. Nah sekarang hornbow, jadi busur tanduk komposit ini sepertinya juga sudah mulai rame, termasuk pelopornya ini kan Mas. Makanya ini coba saya penasaran bagaimana sebetulnya proses pembuatannya dari awal. Monggo bisa diceritakan kan? Saya sambil lihat-lihat busur tanduk ini. Tak lihat tak ambil itunya dulu ya, buat peragaan gitu. Siap boleh. Oke. Nah ini Kang Rashid akan menjelaskan tahapan-tahapan atau cara pembuatan busur hornbow. Tapi sebelumnya saya pengen tanya-tanya dulu terkait histori dari busur tradisional hornbow. Jadi kalau hornbow ini kan istilahnya kalau di busur tradisional itu anggaplah kasta tertingginya busur. Jadi terus dari sejarahnya itu kan istilahnya ini saya masih awam, jadi masih belum tahu busur hornbow ini sebetulnya dari sisi sejarahnya ini awalnya atau asal muasalnya ini dari mana? Karena kalau kita lihat kan dari Cina juga ada busur Ming yang hornbow, dari Korea juga ada Taeguk, dan lain sebagainya. Terus Turki juga ada busur hornbow. Jadi mungkin Kang Rashid ini kan pengetahuan tentang hornbow-nya luar biasa ini, penelitiannya tentang hornbow gitu ya. Jadi saya ingin tahu sebetulnya asal muasal busur hornbow ini dari sisi sejarah itu dari mana? Turki atau Cina atau Korea? Kalau asal muasalnya sendiri tidak ada yang tahu sebenarnya. Tidak ada yang tahu gitu ya. Asal muasalnya itu di mana? Tapi dari beberapa penemuan arkeologis itu bisa dilihat yang paling tua itu dari mana gitu. Itu bisa dibilang dari Mesir. Busur yang masih ada gitu. Busur yang masih ada sekarang. Masih ada penemuannya, bisa ditemukan gitu. Dan satu lagi itu namanya budaya Skythia ya. Atau Saka kalau di sini bilang. Skythia kayak ini, Skythia itu Skythia itu. Skythia itu mana ya? Skythia itu sekitar Eropa Timur pertemuan antara Asia dengan Eropa. Mungkin kalau sekarang Rusia itu, sekitar Rusia itu. Ya. Nah, dua busur ini bisa ditemukan karena kondisi alamnya memungkinkan untuk mereka bisa terawetkan gitu. Kalau yang di Mesir itu dia disimpan di makam-makam piramid itu ya. Jadi kan cuacanya juga kering, jadi bisa terawetkan semua. Itu ditemukan dengan banyak barang-barangnya itu Firaun itu. Salah satunya busur itu. Dan diperkirakan sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya, nah kalau yang Skythia ini mereka hidup di iklim istilahnya iklim stable. Itu ada satu kondisi itu namanya kalau permafrost, kalau bahasa Inggrisnya ya, permafrost. Jadi ketika orang Skythia ini meninggal, mereka bisa dikubur, biasanya satria-satria mereka itu dikubur dengan barang-barang perangnya. Nah itu kalau di dalam tanah itu karena saking dinginnya airnya itu jadi es, beku tapi kondisi kering juga, akhirnya barang-barang itu bisa tersimpan dan ditemukan sampai masa sekarang itu juga umurnya mungkin ya hampir berbarengan dengan Mesir itu. Tapi kedua busur itu yang paling tua.
Jadi ternyata busur tanduk itu sudah 4.000 tahun sebelum Masehi ini yang ditemukan ya, maksudnya yang bukti yang kita sudah ketahui dan diukur itu kira-kira umurnya itu 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu teknologi pembuatan busur tanduk itu sudah ada di 2 lokasi yang berbeda. Artinya itu berarti teknologi itu sudah ada jauh sebelum itu. Karena di Mesir dan di Skythia ya, itu ditemukan dalam umur yang tidak jauh gitu ya. Jadi artinya teknologi itu mungkin ketika masa itu sudah umum. Karena sudah di 2 negara yang berbeda ditemukan busur tanduk gitu ya. Kita ini coba menggali sejarah, mencoba merekonstruksi lagi busur-busur yang terbuat dari tanduk. Nah sekarang masih terkait sama sejarah ini. Saya sebetulnya ingin tanya juga ke Kang Rashid ini. Jadi dari busur Mesir tadi terus Skythia itu kan kalau kita tahunya kebanyakan yang biasanya pemanah ini kan referensinya itu ujung tahunnya itu busur mungkin endingnya ke Persian, Turki gitu ya. Itu sebetulnya perjalanannya atau istilahnya bus dari Arab itu tiba-tiba maksudnya dapat referensi busur Persia kalau saya waktu itu ya, itu tanduk juga ya. Kayak misalnya saya di Nasaat gitu, itu ada peninggalannya di museum lengkap itu busur tanduk juga. Itu sebetulnya referensi dari mana kalau dari penelitian Kang Rashid ini? Atau dari Persia yang dibawa ke Arab atau seperti apa? Sebenarnya masa itu ketika itu busur Ranbu itu tidak terlokalisasi dalam satu daerah gitu. Makanya Persia seperti ini, terus Ming seperti ini, enggak. Tapi pemakaiannya itu luas. Jadi model-model itu sebenarnya bisa dipakai di itu tempat, karena kita sekarang nyebutnya seperti itu. Nah, tapi dalam beberapa referensi itu menyebutkan kalau di Arab sendiri itu punya tradisi busur yang bukan komposit. Ada yang self bow, ada yang kayu dilapis sinu, ada juga yang komposit itu munfasilah, busur munfasilah itu istilahnya munfasilah itu atau yang busur komposit lah. Nah itu tapi mereka punya istilahnya preferensi sendiri, maksudnya yang mereka anggap terbaik dipakai ketika itu. Ada yang mereka menganggap siah panjang itu bagus itu. Ada yang menganggap siah pendek itu bagus. Tapi itu sebenarnya bukan desain itu muncul karena kebutuhan di teman itu. Iya. Jadi nggak bisa digeneralisasi kalau siah panjang itu harus dari Cina gitu. Gitu. Jadi itu lebih ke ke kebutuhan sebenarnya. Munculnya desain-desain itu dari kebutuhan sendiri. Jadi sebetulnya ya, kalau kita mengenalnya sekarang ini kan ada banyak model busur, misalkan Turkis, terus Ming, terus Kayuan, Korean dan lain sebagainya. Yaitu pengistilahan kita menyebutnya ya. Sebenarnya zaman dulu juga pemakaiannya ya seperti kita sekarang, walaupun kita di Indonesia ya busur kita bisa busur Jawa, bisa busur Turkis. Padahal kita di Indonesia bisa Korean gitu kan, artinya tidak menjadi paten bahwa busur Korea itu dulu itu yang pakai orang Korea semua, atau di Korea busurnya gitu semua. Busur orang Arab tidak pakai busur semacam itu, enggak semacam itu ya. Jadi secara histori ya sama kurang lebih dengan sekarang lah, sesuai selera masing-masing. Tapi ya perlu diingat juga variasi busur zaman dulu itu nggak sebanyak sekarang ya. Nggak sebanyak sekarang. Jadi mungkin ya kalau di literatur Cina itu mereka cuma menyebutkan untuk komposit ya. Dasaokong sama siasokong itu maksudnya busur siah panjang dan siah pendek. Siah pendek itu mungkin bisa mewakili Turkis atau Korea itu siah pendek. Kalau siah panjang itu mungkin Hungari atau Magyar itu
terwakili seperti itu. Mereka cuma menganggap, kalau di Cina ya, dari restorasi Cina mengklasifikasikan dua kategori, ya. pendek dan siap panjang. Tapi kalau bentuknya nanti seperti Korea itu mungkin sudah pengembangan masing-masing daerah gitu. Tapi intinya cuma dua itu, siap panjang dan siap pendek. Nah ini yang menarik seperti yang saya pegang ini ya, ternyata kan ada histori tentang busur Jawa. Terus terang saya sendiri itu nggak tahu, kita orang Jawa tapi saya itu nggak tahu histori tentang busur Jawa. Justru malah biasanya yang umum kita pakai itu kan busur-busur ya Korean, ya Turkis, ya yang di luar busur Jawa. Jadi di sini ada, ini replika ya, replika. Ya bukan bisa nggak dibilang replika, soalnya kalau replika itu Contoh menurut aja ya. benda aslinya ini hanya berdasar keterangan museum sama gambar referensi gambar. Nah, terkait busur Jawa ini, nah, saya ingin sedikit tanya. Jadi historinya terkait busur Jawa ini seperti apa? Jadi pada masa apa? Terus perkembangan busur Jawa ini sebetulnya di Jawa sendiri itu seperti apa dulunya? Kalau khusus busur ini, coba yang full tanduk ini populasi paling banyak, maksudnya spesimen paling banyak tersimpan di museum Inggris. Malah di Inggris ya? Iya, ya. Di Indonesia malah nggak ada. Di museum Inggris itu ada beberapa, tapi paling banyak di museum di Inggris. Perputarannya itu di Inggris. Nah ini kalau dari yang saya baca-baca itu kebanyakan mereka dirampas, istilahnya dirampas ketika Geger Sepoi. Peristiwa Geger Sepoi. Jadi ketika penyerbuan kerajaan Inggris ke keraton Jogja itu kan setelah keraton Jogja mengalami kekalahan, dirampas semua. Iya. Jadi termasuk ini senjata-senjatanya. Ya. Kalau dari kesimpulan saya, kenapa busur ini nggak dikenal? Itu kemungkinan zaman dulu hanya perputarannya di lingkungan keraton saja. Iya. Oke. Jadi orang kalangan internal keraton ya. Kemungkinan bisa seperti itu. Karena itu nggak dikenal di luar. Iya, nggak dikenal di luar. Jadi dan ketika yang ada di keraton diambil, ya sudah hilang, jejaknya hilang gitu ya. Terus saya tahu ini dari bukunya orang Amerika, itu namanya ada Dr. Grayson itu. Dia salah satu peneliti, terus peneliti panahan juga, dia kolektor panahan, barang-barang panahan seluruh dunia itu. Dan salah satunya ini Jawa. Iya, terus ketika saya baca, kok busur Jawa, aku dewe orang Jawa nggak tahu. Makanya wah tertarik loh. Dan itu ketika awal-awal Horsebow mulai dikenal di Indonesia ya, maksudnya beberapa tahun yang lalu gitu. Terus akhirnya yang mulai itu cari lebih jauh. Yang saya tahu itu ada sekitar 6 spesimen yang beredar di internet ya. Iya karena kita museum di Inggris itu ya. Di Inggris, Amerika, terus ada lagi dipegang orang Amerika, nggak di museum, dipegang orang pribadi itu di Amerika. Kita ini orang Indonesia ini malu harusnya. Jadi peninggalan sejarah kita gitu ya, bangsa kita itu malah adanya di museum. Oke. Jadi kalau secara timelinenya ini, busur Jawa ini kira-kira periodenya ini kalau Geger Sepoi berarti mungkin Hamengkubuwono II tuh ya. Kalau nggak salah Hamengkubuwono II ya. Sebelum perang Diponegoro. Geger Sepoi-nya sendiri gitu. Tapi kemungkinan kalau busur ini mungkin lebih tua lagi umurnya. Maksudnya lebih sebelum itu sudah ada gitu. Beberapa buku juga menuliskan dia tidak menyebutkan tersimpan di museum mana, tapi dia menyebutkan ada peneliti itu ketika ke Papua, mereka menemui salah satu kepala suku di sana itu tahun berapa ya? Tahun sebelum kemerdekaan kalau nggak salah, peneliti dari luar Eropa gitu. Nah, mereka menemukan busur ini, tapi sama orang Papuanya dipasang terbalik. Ya. Terus
Makanya dia heran kok bisa busur Jawa ini sampai ke Papua. Iya. Nah itu kalau ditarik benang merah sebenarnya dulu sana kan juga pembuangan orang-orang. Oh iya. Itu. Ya, bisa saja apa? Ya pejuang-pejuang dulu ketika diasingkan ke sana itu bawa busurnya juga dan setelah meninggal akhirnya beredar di orang-orang sana ya, bisa saja. Itu salah satu rekor di salah satu buku menyebutkan seperti itu, temukan di Papua itu. Terus setelah Diponegoro, kalau nggak salah kan ada Turkiyo. Ya, alam ya. Wow. Iya. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu sejarahnya. Intinya kan apa namanya, ada busur Turkiyo, Bulkiyo itu kan yang ya itu kan Honbo juga kan ya. Referensi kalau nggak salah di masa-masanya Pangeran Diponegoro itu, kalau nggak salah kan ada yang belajar dari Turki Utsmani ya. Dari Turki Utsmani terus dibawa ke sini kan. Jadi modelnya kan mungkin agak ke Turki-Turkian. Tapi kalau yang otentik, maksudnya yang murni busur Jawa, itu yang seperti ini ya, di Keraton Jogja ini. Oh alam, kalau dulu itu kita punya teknologi komposit, oh alam, karena penemuannya nggak ada. Dan bisa, bukan berarti nggak ada gitu, karena kita yang nggak nemukan ya. Iya, karena iklim Indonesia sendiri tidak memungkinkan busur-busur itu awet. Iya, untuk terawetkan sampai sekarang gitu. Ya. Itu banyak, biarpun keris-keris zaman dulu kan banyak yang udah keropos-keropos itu padahal besi, sedangkan ini bahan organik, bahan natural yang apa ya, yang rapuh istilahnya ya. Kalau terkena itu iklim yang agak ini kan rapuh juga. Jadi wow alam. Saya sendiri kurang paham kalau itu untuk apa teknologi komposit sendiri. Cuman kalau yang berdasar dari apa keterangan museum atau peninggalan yang ada di museum yang saya pahami untuk busur tanduk ya ini seperti ini. Nah terus jadi itu tadi sekitar ini ya, sejarah dulu. Nah sebelum ke proses pembuatan, sabar dulu. Nah saya masih penasaran ini, jadi keistimewaan dari busur tanduk komposit. Nah, jadi kalau biasanya di video-video sebelumnya saya sudah pernah menguras itu, misalkan busur fiber itu seperti apa, terus busur bending seperti apa, busur hybrid seperti apa, itu. Nah sekarang saya kalau jujur busur Honbo ini saya belum pernah nyoba sama sekali. Honbo yang otentik. Saya pernah pegang ini Taeguk, tapi itu pun bukan otentik sih, bukan komposit murni yang apa namanya yang Taeguk yang masih ada fibernya. Ya, kalau Taeguk yang masih ada, bukan yang otentik yang apa itu bukan. Itu saya pernah nyoba sekali punyanya dan Jaka ya. Cuma yang benar-benar busur komposit saya belum pernah nyoba. Jadi ini sekalian ini ada masternya, ada ahlinya ini kan. Jadi intinya saya mau bertanya keistimewaan jadi dari busur komposit Honbo itu, misal ini kita dalam kategori membandingkan bukan membandingkan merek atau boyer apapun, jadi kita ngomong busurnya saja. Jadi masalah busur ini enak apa enggak, baik apa enggak, itu kan ini sangat subjektif sekali gitu. Artinya kita dari secara apa namanya material, dari sisi material antara misal fiber, hybrid, terus dari Honbo yang komposit itu seperti apa perbandingan atau kelebihan dan kekurangannya? Mungkin Kang Rashid bisa. Kalau dari Honbo-nya saja komposit. Iya. Kalau untuk dibandingkan dengan busur-busur material yang modern ya, material. Fiber, hybrid atau laminasi itu mungkin bisa dibilang banyak kekurangannya kalau busur komposit itu sendiri. Siap. Ya. Tapi kalau dari sejarahnya sebenarnya busur komposit zaman dulu itu posisinya seperti busur fiber sekarang. Jadi dia tuh bisa dibikin kecil,
lebih tahan banting dibandingkan busur zaman dulu ya, dari kayu itu. Ya. Murni dari kayu aja gitu ya. Ya, dan kekuatannya juga dengan ukuran yang kecil itu bisa lebih besar. Seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang, masya Allah, kalau material-material sekarang itu mungkin nggak bakal kurang bisa berkompetisi dengan iya. Tapi kalau yang saya rasakan sendiri dari sisi draw experience ketika di draw itu memang beda. Tapi kalau dari performa mungkin kesehatan, iya, speed gitu ya. Sulit untuk menandingi ya material-material modern itu. Jadi ada istilahnya titik beratnya sendiri-sendiri gitu ya. Istilahnya misal busur fiber, mungkin pure fiber bending misalkan ya, itu lesatannya, lecutannya, speednya atau sama dibandingkan dengan busur laminasi oke lah, busur so-so gitu ya. Tapi ada kelemahannya, biasanya tarikannya itu agak keras kan gitu ya. Misalkan pure fiber gitu. Ketika ada unsur tanduknya, ya misalnya di busur hybrid gitu ya, itu sudah kerasa. Dari si draw experience ini saya sudah pernah nyoba ini, tarikannya itu beda, tarikannya itu lembut. Kalau tanduk ini kan ada semacam gimana ya, kalau saya bilang itu kayak hidup materialnya itu kayak hidup ya, ini istilah saya saja. Jadi ketika ditarik itu dia otomatis akan cepat menyesuaikan gitu. Jadi ditarik pertama mungkin berat, terus dia itu dia melentur-lentur sendiri kayak semacam itu. Jadi kayak hidup. Kalau fiber itu kan statik, mau ditarik mau enggak ya kan semacam seperti itu. Jadi kenapa kok saya ada video saya sebelumnya itu yang mengukur penurunan LBS busur hybrid. Nah ini bukan kelemahan, maksudnya ini saya menjelaskan bahwa karakteristik tanduk itu seperti itu. Dia itu bisa merespon atau bisa bergerak atau mengikuti gitu ya. Ketika ditarik itu akhirnya jadi lembut itu, dan ya efeknya mungkin agak sedikit penurunan karena dia bereaksi lah istilahnya. Ketika ditarik itu nggak statik gitu. Jadi dia menyesuaikan kayak hidup lah, kayak bilang gitu, dia kayak hidup. Jadi kita tarik, ditahan lama gitu akan menurun gitu ya. RPS-nya menurun dalam artian dia itu bereaksi terhadap lengkungan itu tadi, kurang lebih semacam itu. Nah kalau di pure tanduk, ini seperti apa? Apakah kalau di pure tanduk kurang lebih sama, cuman dia tenaganya mungkin kurang, karena kalau di komposit kan tenaganya terbagi dari tanduk, terus kerangka kayunya sendiri, juga dari sinunya sendiri. Sinunya itu juga menambah tenaga juga. Tapi ini menarik kan. Jadi gini, saya itu pernah istilahnya diskusi nih sama Kang Irul Lamata. Jadi di awal-awal perkembangan horsepower gitu, itu orang itu berlomba-lomba untuk berat-beratan tarikan, berat-beratan LBS. Jadi wah 40 LBS kurang berat, 50 sampai berat-beratan sampai 80, 100, dan istilahnya itu yang diadu itu berat-beratannya, berat-beratan tarikan, berat-beratan draw weight-nya gitu. Nah, tapi bergeser, jadi setelah adu-aduan berat gitu ya, itu pergeserannya adalah adu-aduan kecepatan lesatan. Jadi berat itu sudah nggak jadi patokan. Kalau dulu awal-awalnya itu wah lebih berat, asumsinya lebih lesatannya lebih kencang. Ternyata tidak seperti itu. Gitu kan, teknologi pembuatan busur ini sudah berkembang. Artinya walaupun busur yang tidak terlalu berat pun lesatannya bisa mengimbangi mungkin busur yang berat, atau bahkan justru busur yang berat itu ada titik tertentu di mana lesatannya itu akan berhenti, karena tidak efisien sesuai dengan lesatannya, lentingannya itu ada titik matinya, ada titik-titik berhentinya di mana bukan semakin besar maka semakin tinggi gitu. Jadi maka dari riset itu pergeserannya akhirnya adu kecepatan, dari speed itu, adu speed, cepet-cepetan, tidak melulu konsentrasinya
berat-beratan drawit ya, tapi cepet-cepetan kenceng-kencengan speednya. Nah, setelah ini akan ada terjadi pergeseran lagi bahwa orang itu tidak akan mengurus lagi masalah drawit, masalah speed, tapi kestabilan anak panah dan akurasi. Jadi di jarak tertentu speed pun itu tidak jadi patokan, tidak bisa jadi patokan bahwa yang speednya tinggi itu akan stabil atau dekat dengan akurasi. Kadang juga ada yang speednya kenceng tapi larinya liar gitu. Jadinya dari sini bergeser lagi, speed tinggi tapi kalau nggak bisa stabil, nggak bisa akurat kan ya bukan istilahnya tujuan memanah itu kan akurasi ya. Ujungnya di akurasi. Jadi sekarang itu pergeserannya ke situ. Jadi lebih stabil, yang lebih stabil dan lebih mudah untuk diarahkan, dikendalikan. Nah itu seperti itu. Jadi mungkin arahnya ke Honpo ini ke situ. Karena terus terang dari material itu, kalau draw experience-nya itu enak. Ya ini pendapat saya pribadi lah. Asumsi saya pribadi. Kalau draw experience-nya itu bagus, walaupun secara lesatan ini mungkin ya lebih cepat yang speed dari busur fiber, misalkan saya murni fiber bending itu lebih cepat mungkin. Tapi draw experience-nya kan keras. Nah, dengan kelembutan tarikan ini kemungkinan bisa lebih stabil dari sisi teknik lah saya ngomongnya. Anchor point, aiming dan lain sebagainya itu bisa lebih stabil sehingga lesatannya bisa lebih smooth. Nah, kalau yang pernah dicoba Kang Irul dulu yang di video sebelumnya itu, beliau yang pernah nyoba itu Taigu Gagung itu memang draw width-nya nggak terlalu tinggi, tapi beliau bilang itu aero itu lebih stabil. Jadi di jarak tertentu, misal dengan diadu dengan busur yang speednya lebih kenceng, itu yang speed lebih kenceng itu di jarak tertentu sudah jatuh, kalau Taigu itu masih lurus. Nah ini yang pergeserannya itu nanti akan yang dicari itu yang lebih stabil. Nah semacam itu. Ini sedikit ini asumsi saya ya, bukan, jangan jadikan patokan. Jadi saya ini cuma berpendapat, jadi ini bukan para master nanti yang lebih ahli, ini cuma pendapat saya pribadi. Oke, ini mungkin untuk part pertama kita close di sini dulu. Nah selanjutnya part kedua kita akan diskusi sama Kang Rosyid tentang bagaimana sih proses pembuatan busur komposit. Nah sekian dari saya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.